Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 5. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan soal-soal TOEFL, soal-soal latihan TOEFL, di mana yang terdiri dari 3 jenis, yaitu pertama listening, yang kedua adalah grammar ataupun structure, yang ketiga adalah reading. Oke, pada kesempatan kali ini saya Roger Antolin akan membawakan contoh soal dari listening, yang dimana kita mengutip dari buku dari yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah TOEFL Manajemen 7B, yaitu Ibu Widi atau Miss Widi. Oke, jadi saya mengambil contoh yaitu soal exercise TOEFL 6, dimana sebelum kita memulainya mungkin saya akan membacakan tipsnya atau deskripsinya terlebih dahulu. Oke, yang pertama, in this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of who is doing what. Jadi di sini kita disuruh dalam exercise-nya mendengarkan secara perlahan terhadap conversation pendek atau percakapan pendek, dan juga pertanyaannya dari sebuah audio narator atau audio TOEFL, dan juga kita diarahkan untuk memilih jawaban yang paling benar terhadap pertanyaan yang diberikan oleh narator dari audio TOEFL. Dan juga kita harus memperhatikan dengan perlahan who is doing what, atau perhatikan terkait siapa yang melakukan apa. Jadi itu kata kuncinya. Dan juga kata kunci dari saya tambahan adalah kita harus memperhatikan posisi dari pernyataan atau pertanyaan baris kedua, karena biasanya short conversation terdiri dari 2 percakapan, 2 orang, dan hanya 2 percakapan saja. Oke, langsung saja masuk ke contoh soalnya, dimana seperti yang ada tertera di presentasi nomor 1, di sini saya telah mendeskripsikan soalnya dalam bentuk teks agar lebih mudah kita bedah satu persatu. Oke, langsung saja. Di sini terdiri dari 2 percakapan laki-laki dan wanita. Dan laki-laki ini pun bertanya, the passenger arrived in a taxi, dan kemudian wanita pun menjawab, yes, and then she had the taxi driver wait at the corner. Dan narator pun memberikan pertanyaan, what does the woman mean? Mungkin kita bedah secara translate dalam bahasa Indonesia, yaitu the passenger arrived in a taxi, atau penumpang itu tiba dengan taksi. Kemudian wanita pun menjawab, ya, lalu dia meminta sopir itu untuk menunggu di sudut jalan. Kemudian narator pun bertanya kepada kita apa maksud dari perkataan wanita itu. Nah, untuk jawabannya di sini ada pilihan ganda terdiri dari 4, yaitu A, the passenger waited at the corner, atau penumpang itu menunggu di sudut jalan. B, the passenger looked for a taxi at the corner, atau penumpang mencari taksi di sudut jalan. Dan C, the cab driver waited for the passenger, sopir taksi menunggu penumpang. Dan D, the passenger cornered the waiting taxi driver, atau penumpang memojokkan sopir taksi yang sedang menunggu. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Kenapa? Karena the cab driver waited for the passenger, sopir taksi itu menunggu penumpang sesuai dengan pernyataan dari wanita. And then she had the taxi driver wait at the corner, atau sopir taksi itu menunggu di sudut jalan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Mengapa tidak A? Karena the passenger waited at the corner, atau penumpang menunggu di sudut jalan. Kan penumpangnya tidak menunggu di sudut jalan, yang menunggu di sudut jalan adalah sopir taksi tersebut. Kenapa tidak B? The passenger look for a taxi at the corner, atau penumpang mencari taksi di sudut jalan. Kan penumpangnya telah sampai dan menyuruh sopirnya menunggu di sudut jalan, bukan penumpangnya yang mencari taksi di sudut jalan. Dan kenapa tidak D? Karena ini sangat tidak tepat, karena kenapa penumpang harus memojokkan supir taksi yang sedang menunggu? Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Kemudian kita masuk ke contoh soal nomor 2, masih kurang lebih mirip karena terdiri dari dua orang yang sedang melakukan percakapan. Di sini laki-lakinya bertanya, did you go to the concert last night? Atau apakah kamu pergi ke konser kemarin malam? Kemudian wanita pun menjawab, yes, it was great, and I go to hear Jane play the harp. Nah, jadi wanita itu pun menjawab, ya, itu sangat menyenangkan, dan aku mendengar Jane bermain harpa. Kemudian narator pun bertanya, what does the woman mean? Apa sih yang dimaksud perkataan dari wanita ini? Ingat kata kuncinya, siapa yang melakukan apa, dan kita fokus pada baris kedua atau pernyataan dari wanita ini. Nah, kemudian pilihan jawabannya adalah it was hard for her to hear Jane last night. Itu jawaban untuk A. Dan yang B adalah Jane gave a hard recital last night, atau Jane memberikan recital harpa atau pertunjukan solois harpa yang
menakjubkan lah tadi malam. Dan C adalah Jane was playing hard while she was hurt, atau Jane bermain harpa keras saat dia terluka. Atau D, she played the harp last night for Jane, atau dia memainkan harpa tadi malam untuk Jane. Kira-kira jawaban yang paling tepat apa? Yang paling tepat adalah B. Mengapa B? Karena Jane atau seorang solois harpa tadi memberikan pertunjukan harpa yang baik lah tadi malam. Kenapa tidak A? Karena A itu it was hard for her to hear Jane last night. Sulit baginya atau sulit bagi seorang wanita ini untuk mendengar Jane tadi malam. Kan dalam soal baris kedua tadi tidak ada menyebutkan bahwa seorang wanita ini sulit untuk mendengarkan Jane tadi malam. Tidak ada dia memberikan pernyataan tersebut. Jadi sudah pasti A salah. Kenapa tidak C? Jane was playing hard while she was hurt. Jane bermain harpa dengan keras saat dia terluka. Karena di sini kita fokus pada soalnya adalah Jane itu tidak bermain harpa dengan keras saat dia sakit, dan tidak disebutkan juga Jane sedang sakit kan. Jadi jawaban C itu juga salah. Dan D, she played the harp last night for Jane, atau dia memainkan harpa tadi malam untuk Jane. Ini juga semakin salah karena seorang wanita ini adalah posisinya seorang penonton, jadi dia tidak memainkan harpa tadi malam untuk seorang artis solois harpa tadi. Jadi jawaban D juga salah. Oke, sekian dari penjelasan soal TOEFL dari saya. Mungkin kurang lebihnya teman-teman semoga bisa mengerti dan semangat belajar untuk TOEFL, dan terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait listening, yaitu adalah nomor 3. Listening nomor 3. Woman, did the children like the new babysitter? Man, not really because she made them go to bed early. Narrator, what does the man mean? Di sini ada 4 pilihan ganda. Yang A, the babysitter went to bed quite early. Yang B, the children were forced to go to bed early. Yang C, ada the babysitter made the bed after the children got up. Dan yang D, ada the babysitter did not stay up late. Nomor 4. Man, why is that man throwing the ball so carefully? Woman, he is tossing the ball to his young son. Narrator, what does the woman say about the father and son? Di sini ada 4 pilihan ganda. Yang A, the man taught his son about football. Yang B, the boy is receiving the ball from his dad. Yang C, the ball is being tossed into the air by the boy. Dan yang keempat, D, yaitu ada the man is playing with the ball in the sun. Dari keempat pilihan ganda, yang paling tepat jawabannya itu adalah B, karena sesuai dengan dialog bahwa anak-anak dipaksa tidur lebih awal oleh pengasuh bayi. Kalau jawaban yang A itu salah, kenapa? Karena pria tersebut tidak mengatakan bahwa pengasuh bayi itu tidur lebih awal, di mana pernyataan di atas itu menyebutkan bahwa pengasuh bayi itu membuat anak-anak tidur lebih awal. Fokusnya adalah pada waktu tidur anak-anak, bukan pada pengasuh. Dan yang jawaban C juga salah, karena tidak ada pembahasan mengenai pengasuh yang merapikan tempat tidur setelah anak-anak bangun. Dan juga jawaban yang D itu tidak tepat, karena tidak ada informasi bahwa pengasuh tidak tidur larut malam. Pria tersebut hanya menekankan bahwa pengasuh membuat anak-anak tidur lebih awal, bukan tentang kebiasaan tidurnya sendiri. Dari keempat pilihan ganda yang sudah tersedia, yang paling tepat adalah jawaban yang B, karena jawaban yang B itu sesuai dengan konteks percakapan, di mana dalam dialog di atas wanita menyatakan bahwa pria tersebut sedang melempar bola kepada anaknya yang masih kecil, yang menunjukkan bahwa anak laki-laki ini menerima bola dari ayahnya. Pilihan A itu salah karena tidak sesuai dengan konteks percakapan, karena menyatakan bahwa pria tersebut mengajari anaknya bermain sepak bola. Salah karena dialog tidak menyebutkan aktivitas mengajar atau kaitannya dengan sepak bola. Begitu juga dengan pilihan C, itu juga salah. Jawaban yang C juga salah karena anak yang melempar bola ke udara, padahal dalam percakapan di atas itu menunjukkan bahwa ayahnya yang melempar bola kepada anaknya. Yang terakhir, pilihan D itu juga tidak tepat karena tidak ada informasi dalam dialog yang menyebutkan bahwa mereka bermain bola di bawah sinar matahari. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang reading. Jadi pada soal pertama, yakni the word objection in line 7 is close in meaning to.
Jadi di sini bermaksud untuk mencari maksud dari kata objection. Yang pertama ada opsi pertama yaitu protes, kemudian ada B goals, kemudian C agreements, dan D battles. Oke, untuk jawaban nomor 15, jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu protes. Yaitu dikarenakan pada teks tersebut dapat diartikan pada usia 21 tahun, Whistler pergi ke Eropa untuk mempelajari seni rupa meskipun sempat ditentang oleh keluarganya, dan ia tetap tinggal di Eropa hingga akhir hayat. Jadi makna dari objection di sini berarti sebuah tentangan atau tidak suka dari keluarganya itu sendiri, sehingga yang paling tepat makna katanya adalah yang A. Sedangkan jawaban yang B itu berarti goals, yaitu tujuan atau sasaran. Kemudian yang C itu kurang tepat, ya ini artinya bermakna perjanjian atau sebuah persetujuan. Kemudian sedangkan yang D bermakna pertarungan, battles, jadi sangat tidak tepat. Jadi kesimpulannya yang paling tepat adalah A, yaitu protes. Dan ada soal berikutnya yaitu the word asymmetrical in line 11 is close in meaning too. Dengan opsi yang pertama ada proportionate, kemudian yang kedua ada B uneven, dan C balance, kemudian D lyrical. Kemudian untuk jawaban terkait dengan soal nomor 2 dalam hal reading, kemudian jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah uneven atau B. Dikarenakan karena pada teks tersebut bermakna lukisan ini menggambarkan seorang wanita tua yang mengenakan pakaian hitam dan duduk di samping dinding abu-abu. Unsur asimetris dalam lukisan ini di mana ibunya duduk dalam posisi yang kaku sangatlah mencerminkan gaya Whistler. Jadi makna yang sama dengan asimilar ini, yakni yang paling tepat adalah uneven, karena uneven itu berarti tidak teratur atau tidak keteraturan. Sedangkan yang nomor 1 ini bermakna proportionate, itu bermakna proporsi atau sama. Kemudian yang C ini bermakna seimbang atau balance, dan D ini kurang tepat karena bermakna lyrical atau kata-kata yang puitis. Jadi yang paling tepat adalah uneven, yaitu tidak beratur, yang sama dengan maknanya asimilar. Baik, perkenalkan nama saya Daniel Ariansyah. Di sini saya akan membahas mengenai soal struktur atau grammar, yang dimana soal pertama itu radioaktif bla 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 provides a powerful way to measure galactic time. Dengan pilihan jawaban A, it, B, dates, yang C itu dating, dan yang D itu can. Yang dimana di sini pilihan jawaban yang benar itu adalah C, yaitu dating. Dalam konteks ini, dating itu terbilang kata benda, yang dimana dating itu merujuk pada metode penentuan umur atau penanggalan radioaktif yang memang digunakan untuk mengukur waktu geologi. Sedangkan jawaban yang salah itu adalah A, yang dimana itu A itu adalah it. It tidak tepat karena secara gramatikal itu tidak memberikan makna yang jelas dalam konteks kalimat ini. B juga salah, yaitu dates. Meskipun terkait tentang konsep waktu, dates itu biasanya lebih merujuk pada tanggal spesifik, bukan metode penentuan umur. Kemudian ada D, dan di sini ada can. Can juga kurang tepat karena kata kerja bantu ini tidak tepat dalam penentuan konteks kalimat, yang dimana kalimat tersebut itu sudah memiliki kata kerja yaitu provides. Baik, selanjutnya nomor 2 di sini ada soalnya adalah the fact bla 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 the most important writing period is about to begin has caused all the network to short up their schedules. Dengan pilihan jawaban A is that, B of, C that, dan D-nya itu adalah what. Pilihan yang tepat di sini adalah C. Mengapa C? That berfungsi sebagai conjunction atau kata penghubung yang mengenalkan noun clause. That di sini tidak memiliki fungsi gramatikal dalam klausa yang dikenalkannya, tetapi hanya berfungsi sebagai penghubung. Sedangkan pilihan jawaban yang salah itu adalah A, is that, yang dimana tidak tepat karena is tidak diperlukan. Subjek kalimat adalah seluruh noun clause, bukan hanya the fact. Sehingga yang B juga salah, dimana adalah B itu adalah of. Preposisi of itu tidak tepat untuk menghubungkan ke klausa dalam konteks ini. Of biasanya hanya digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atau hubungan, bukan untuk memperkenalkan klausa. D juga salah. Kenapa D salah? What. What biasanya itu digunakan untuk memperkenalkan klausa nominal dalam pertanyaan tidak langsung atau pertanyaan yang membutuhkan informasi yang spesifik. Dalam konteks ini, what itu tidak tepat karena tidak membutuhkan kata tanya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang struktur.
Di sini ada dua soal saya ambil, yaitu yang untuk pertama ini, in a 180 Advanced Offers Training Program, Samsung Development and Plan Incorporated Policies Enforcing and Permanent Factor the Whenever titik Festival. Ini jawaban yang saya ambil itu pilihannya adalah A, it is. Kenapa saya mengambil it is? Karena frasa whenever festival memerlukan subjek dan kata kerja untuk melengkapi maknanya. It is adalah bentuk yang benar karena memberikan subjek it dan kata kerja penghubung is untuk menanyakan bahwa sesuatu itu layak untuk festival. Dan untuk pilihan yang lainnya itu seperti B, is salah karena tidak ada subjek depan sehingga kalimat menjadi tidak lengkap. Dan untuk yang C, has, salah karena tidak sesuai dengan struktur yang diperlukan dalam konteks ini. Dan untuk yang D, it has, salah karena biasanya digunakan untuk menunjukkan kepemilikan atau perfect tense yang tidak relevan di sini. Dan untuk soal yang kedua itu, titik will be carried in the next space shuttle flyout has not yet been announced to public. Saya di sini mengambil ada jawaban yang B, yang what ya, karena membutuhkan kata tanya yang dapat berfungsi sebagai subjek dan klausa pertama dalam will be carry. Kata what adalah pilihan yang benar karena dapat digunakan untuk menanyakan atau merujuk pada suatu yang tidak diketahui. Untuk yang A itu saya tidak ambil karena it salah merujuk pada sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya, sedangkan konteks kalimat ini adalah sesuatu yang belum diumumkan. Dan untuk yang C, when, kenapa salah itu karena merujuk pada waktu yang sedangkan konteks kalimat ini adalah mengenai apa yang akan dibawa. Dan untuk yang D, yang that, salah karena tidak berfungsi sebagai subjek dalam klausa ini. Sekian penjelasannya, terima kasih.